Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Cito Ridwan Ferdiansyah dengan NIM V2324011 dari Prodi D3 Budidaya Ternak. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang apa itu ciatrit dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan. Yang pertama, ciatrit itu bisa didefinisikan sebagai sebuah rancangan model yang digunakan untuk menjadi panduan atau membantu seseorang baik secara individu maupun organisasi tertentu dalam membentuk atau membuat sebuah aplikasi, sistem, prosedur, atau kebijakan yang berhubungan dengan keamanan informasi. CIA-Trade itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Ketiga aspek tersebut sebagai aspek yang paling penting dalam menciptakan sebuah keamanan informasi yang kuat dan efektif. Untuk yang pertama yaitu confidentiality, yaitu sebuah aspek atau unsur dalam menciptakan sebuah keamanan sistem yang baik, melibatkan individu maupun organisasi untuk memastikan data tetap rahasia dan pribadi. Agar dapat menjaga kerahasiaan data, maka aspek informasi seperti login harus dikontrol untuk mencegah pembagian data yang tidak sah, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Komponen kunci dalam menjaga kerahasiaan adalah memastikan bahwa orang tanpa otorisasi yang tepat dicegah atau tidak dapat mengakses data yang disimpan. Akses di sini memang harus dibatasi agar hanya ditunjukkan bagi mereka yang berwenang dalam melihat data yang dipermasalahkan. Yang selanjutnya yaitu integrity. Integrity adalah aspek yang memastikan bahwa sebuah aplikasi atau sistem dibuat dapat memenuhi value sehingga menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan. Sebuah aplikasi akan terlihat integritasnya ketika data yang disimpan asli, aman, akurat, dan dapat diandalkan, atau dengan kata lain bebas digunakan. Perlu diingat, perusahaan juga wajib mengetahui kualitas dari setiap data untuk menjaga integritas data. Kemudian juga langkah yang perlu diambil dalam mempertimbangkan oleh perusahaan adalah melakukan pembatasan, sehingga data tidak bisa diubah-ubah oleh orang yang tidak punya kepentingan sejalan. Pembatasan ini bisa dipakai untuk mencegah perubahan yang keliru atau penghapusan tidak sengaja dari otoritas resmi yang bisa juga menjadi masalah. Jadi intinya, backup harus tersedia untuk memulihkan data yang terkena masalah agar bisa kembali ke keadaan yang semula. Dan unsur yang terakhir adalah availability. Tidak hanya 2 aspek di atas yang penting. Apabila confidentiality dan integrity sudah terjamin, tetapi data tersebut tidak dapat diakses, maka menjadi tidak berguna. Maka dari itu terdapat aspek yang ketiga, yaitu availability, atau bisa disebut juga ketersediaan. Berarti bahwa aplikasi, sistem, jaringan, dan sebagainya harus dipastikan dapat diakses ketika dibutuhkan dan harus dapat berjalan dengan semestinya. Selain itu, data atau informasi juga dapat diakses dan digunakan walaupun sedang terjadi gangguan seperti pemadaman listrik,
dan juga data yang diakses tidak boleh memakan waktu yang lama. Jadi kenapa kita harus menerapkan CIA Treat? Nah, kita dalam penerapan sehari-hari, penerapan CIA Treat itu bisa memudahkan kita dalam mengambil keputusan dalam langkah menjaga informasi agar tidak terjadi kerusakan informasi yang bersifat rahasia dan pribadi. Berikut contohnya. Untuk contohnya seperti berikut yang tertera. Yang pertama yaitu contoh login. Dan yang kedua yaitu contoh perizinan yang bisa diakses, yang bisa mengakses media kita atau data kita. Begitu, mungkin itu dari saya, atau cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.